sidang perbazaran yang berkembang di mana menjadi giringan-giringan yang menyangkut Bu Fitri sendiri yang dikatakan sebagai menuding salah satu dokter namanya Doktif yang menuding bahwa ibu yang mengatakan buzzer itu dari Dokter Samira. Tudingannya seperti itu. Penggiringan opininya, Iya. seolah-olah saya menuduh dia gitu. Iya. Tapi kayaknya Bu Heni yang lebih bijak kalau menjelaskan. Kalau dari mulut saya nanti kira saya tantrum ya kan. Sekarang coba Ibu Heni tolong dijelaskan kenapa itu bisa. Padahal saya nggak pernah loh, saya tidak pernah menyatakan tanpa sebab ya. Kenapa saya menyatakan itu? Karena saya hanya meneruskan apa yang saya tahu, apa yang saya dengar, dan apa yang saya ketahui juga sebetulnya. Tetapi biar aja Bu Heni yang menjelaskan kenapa itu bisa ada tuduhan itu, bukan tanpa dasar dan bukan tanpa tanpa ada keterangan dari pihak berwajib ya. Gimana tuh Bu Heni? Ya, jadi pada waktu itu ketika saya kan pernah bilang di persidangan, mengatakan di persidangan bahwa ada orang dalamnya dari buzzer ini yang memberikan informasi kepada saya dan Kak Fitri gitu kan. Nah, di situ Kak Fitri juga menjadi saksi sehingga Kak Fitri bersama saya datang ke Polda Jabar. Di situ pada waktu itu ketika kami baru turun dari mobil, ada penyidik yang sekalian dia juga mau ke kantor ya Kak ya. Kita tanya, Pak gimana perkembangannya? Ini mau diperiksa Dokter Samira gitu kan. Nah di situ kita kaget. Nah kenapa Dokter Samira dulu yang diperiksa? Itu gitu kan. Dengar ya. Kenapa Dokter Samira dulu yang diperiksa? Jadi pada waktu itu turun dari mobil saya, Kak Fitri, suami saya. Kenapa Dokter Samira dulu yang diperiksa? Nah di situ penyidik juga nggak bisa bicara panjang lebar ya Kak ya. Nah kebetulan dari barang bukti yang diberikan oleh orang dalam buzzer ini itu diperlihatkan juga sedang mengerjakan apa tuh si buzzer. Di antaranya yang dikirim ke kami itu mereka sedang mengerjakan yang di dalamnya itu banyak konten-konten doktrin gitu kan. Nah pastilah saya tidak menafik, kita ada penasaran apa hubungannya gitu kan, walaupun kata orang dalam itu Doktip sebenarnya bukan yang menyuruh gitu kan, bukan yang menyuruh buzzer ini, cuman bosnya menyuruh sekalian konten Doktip dinaikkan seperti itu. Malah ada rekaman suara juga ya Kak ya yang terkirim ke Kak Fitri ini ketika mereka sedang mengerjakan dan membicarakan Doktip sambil mengerjakan Doktip, konten-konten Doktip, mereka sambil ngomongin tentang Doktip juga gitu kan Kak. Nah itu, nah dari situ Doktip diperiksa dan kami sebenarnya sudah tahu gitu kan bahwa di barang bukti yang orang dalam buzzer itu ibaratnya bosnya bukan itu, ngerti kan? Bosnya bukan Doktip gitu kan, tapi kenapa Doktip pertama ini yang diperiksa? Itu sampai berjalannya waktu tiba-tiba ya sudah P21 dan yang saya kaget lah kenapa Doktipnya sendiri sekarang tidak jadi saksi di persidangan. Harusnya Doktip juga dijadikan saksi dong, Kak Fitri juga dijadikan saksi dong, karena kan diperiksa juga. Itu sih yang aneh, kenapa Kak Fitri dengan Doktip tidak dijadikan saksi. Udah tahu kalau kejanggalan yang lainnya diantaranya ada bukti transfer aja nggak diperiksa gitu kan. Ini ada apa, itu aja sih. Makanya saya minta dilakukan sprindik ulang. Udah jelas ya, jadi ini kepada Dokter Samira, Doktip, bukan saya yang mengatakan, Bapak polisi. Jadi kalau mau komplain silakan ke Polda Jawa Barat, jangan ke saya. Ini keluarnya bukan dari mulut saya juga, dari mulut Ibu Heni sebagai pelapor. Logikanya, kenapa dia diperiksa? Kenapa dia periksa sampai malam kalau tidak ada keterkaitan dengan para buzzer? Jadi jangan apa-apa itu nyalahin saya. Fakta yang sampai kesedek nih ya. Fakta yang berbicara, bukan kata mulut Fitri Samudera, bukan.
Kalau saya hanya mengikuti, ya saya dipanggil, saya bersaksi. Kenapa saya dipanggil? Dua, saya korban dibully juga di situ, ya. Dan saya juga termasuk orang yang dikirimkan berita oleh orang-orang dalamnya mereka, sama seperti berita yang dikirimkan kepada Bu Heni. Dan memang di dalam informasi yang saya terima sama seperti yang Bu Heni ceritakan tadi, ada konten-konten dari mereka yang sedang mengerjakan konten tentang dokter, tetapi di sebelahnya saya sama Bu Heni lagi dibantai gitu loh. Jadi jangan apa-apa itu saya atau apa saya, ini bukan saya nih yang menjelaskan ya, Bu Heni pelapor. Jadi kalau si Doktip ini mau komplain, jangan ke saya, jangan nuduh saya. Komplain kepada Polda Jabar, kenapa saya dipanggil, apa keterkaitannya. Kalau sekarang dokter kok sudah menjelaskan, walaupun di dunia maya entah benar entah enggak, terserah lah, tentang aliran dana itu untuk apa, ya silakan jelaskan juga dong ke media massa. Kenapa Anda mengirimkan konten-konten itu kalau memang dia mengirimkan, atau misalnya apa yang dia berikan kesaksian kepada penegak hukum kalau dia nggak mau tertuduh sebagai pengguna jasa buzzer. Simple gitu loh teman-teman, ya nggak Bu? Betul. Dan saya juga sudah sempat konfirmasi pada saudara Penny gitu kan dan saudara Restu keterkaitan soal Dokter Samira, dan mereka tidak kenal itu kan. Lagi-lagi mereka hanya ngeles ya, cuman ngambil-ngambil yang lagi rame, itu kan alasannya dia gitu kan. Cuman ya saya berharap, mungkin saya juga tidak tahu Dokter Samira diperiksanya, pertanyaannya seperti apa gitu kan. Nah itu saya harap ini biar terang benderang, biar nggak maksudnya aneh gitu kan ya, Dokter Samira saja diperiksa itu kan, kenapa yang ada aliran dananya tidak diperiksa, ada apa? Sedangkan saya rasa kesaksian Dokter Samira itu sangat penting. Logikanya kenapa di situ si buzzer-buzzer ngerjain konten Dokter Samira tuh? Kan Kak Fitri, kan semestinya jadi saksi ya, terus juga Dokter Samira semestinya saksi, tapi pada akhirnya tidak. Melihat nggak sih bahwa ini ada sesuatu intervensi atau apapun yang memang ada janggal? Saya nggak berani mengatakan itu karena semua penegak hukum itu mempunyai wewenang ya. Mungkin kenapa saya tidak dijadikan saksi, karena mungkin dirasa cukup kesaksian yang sudah ada. Kalau memang kita melihatnya di situ itu saya korban. Saya bukan pemakai jasa buzzer. Di situ tuh saya korban. Dan kenapa saya dijadikan saksi? Karena saya salah satu korban juga, dan saya menerima informasi yang sama yang seperti Bu Heni terima. Nah, kalau saya tidak diajukan sebagai saksi, ya biar masyarakat yang menilai. Begitu juga sekarang yang tadi Bu Heni katakan, kenapa Samira ini tidak dijadikan saksi, padahal dia sebagai objek di situ yang sedang dikerjakan oleh buzzer. Iya gitu loh, dia berkaitan dengan buzzer-buzzer itu. Dan menurut informasi yang kita terima, suruh membuat ads atau apa gitu ya, untuk ngebagus-bagusin lah itu. Makanya sementara saya sama Bu Makanya Heni saya tidak tahu isi BAP-nya Apa? Dokter Samira. Ya mungkin nanti teman-teman bisa tanya sendiri ke Dokter Samira seperti apa gitu kan ketika di BAP itu. Dan kenapa sampai tidak dijadikan saksi sekarang, itu aja sih saya ke aparat penegak hukum. Saya kecewanya di situ, kenapa tidak dijadikan saksi di persidangan. Kalau katakanlah kekecewaan itu karena tidak dijadikan saksi, kan dua orang ini kan ada Bu Fitri sama. Kalaupun iya, apakah itu akan makin memberatkan si buzzer? Iya, tadi kan kalian dengar statement dari pengacara terdakwa. Ini bukan terstruktur. Ini sangat terstruktur, bukan sangat terstruktur. Maksudnya gini, pengacara tadi kan bilang kan ekonomi kreatif, gitu kan? Masa sih ada ekonomi kreatif untuk menghina Dina? Pengacara juga kadang-kadang nih ya. Kan di situ sudah jelas, yang diserang itu kami itu, ibaratnya kita saling berkaitan, betul nggak Kak? Saya, Kak Fitri, Dokter Reza, Sela, kita sama-sama korban yang diserang. Kenapa? Kita lagi paling banyak itu postingan tentang kita, dan itu menyerang pribadi, menyerang usaha gitu.
Jadi itu yang aneh. Harusnya kalau Kapitri dihadirkan kan itu bisa menjadi informasi kan buat hakim, buat jaksa untuk mempertimbangkan bahwa ini bukan kata dia yang lagi rame gitu kan, yang lagi rame soal posting, yang lagi rame posting, ini semuanya itu penjual skincare yang besar lah ibaratnya sekarang. Tuh, nah akan menjadi aneh lagi karena saya bukan termasuk pengusaha skincare. Kenapa saya dikaitkan dengan ini? Ya karena Mungkin dugaan aku ada dendam pribadi. Siapa yang punya dendam pribadi sehingga saya ini dibantai gitu loh. Saya Kak, punya bisnis juga kan, betul. gitu ya. Karena di perintahnya dari orang dalam itu serang Heni Sagara, serang Fitri Sahulteru, serang Sela Saukia, serang Reja Gladys. Itu perintahnya, serang, Masya Allah. serang. Ibu sebagai orang yang tidak berbisnis skincare, tapi ada di lingkungan orang-orang yang berbisnis skincare. Melihat gak sih Bu, bahwa ini memang sekali lagi ini ada mensrea, ada niat yang baik, persaingan yang gak baik di dunia skincare. Karena ibu kan kemana berteman ya istilahnya, sebagai orang yang di luar dari skincare, berbisnis skincare. Saya nggak tahu ya kenapa mereka itu mengincar saya, karena dari awal 2024 terjadinya huru hara ini kalian lihat sendiri, saya nggak pernah ikut campur sampai saya memperhatikan ini begitu menggelegar gitu ya. Justru saya melihat dari konten-konten yang dilakukan oleh saudara NM yang sekarang udah terpidana. Sebelumnya ada si dokter Samira yang menjadi dokter detektif. Baru saya mengikuti. Begitu saya mengikuti lagi, ada dari dokter O yang bercerita kepada saya begini, lalu saya klarifikasi ternyata tidak seperti itu. Lalu terjadilah penggiringan opini mafia skincare yang dilakukan secara terstruktur ya, terstruktur oleh Ferry CS. Itulah yang dijadikan bahan mereka ini untuk menggoreng, merusak martabat mental usaha, ditambah dengan beberapa ucapan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mereview Bang approve, termasuk yang dilakukan oleh dokter detektif. Itu yang saya lihat ketika dia membuat podcast dengan Uya. Nah itu baru saya mengikuti. Oh begini ya. Nah dari situ akhirnya para buzzer ini dapat makanan, menurut saya dapat bahan, dapat makanan untuk sampai sekeji itu membuli Bu Heni, Dr. Reza, SS dan saya yang nggak tahu apa-apa. Gitu sih, menurut saya itu. Ya saya sih berharap di sini benar-benar bisa dibongkar semuanya gitu kan. Kenapa sih kok dokter Samira saja yang diperiksa, kenapa sih yang lain tidak diperiksa? Mungkin kalau dokter Samira kesaksiannya digali terus itu saya rasa bisa yang lain juga diperiksa. Ini belum